Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Said, mahasiswa profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 1, Rombel 4 tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 2100012411402. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di tempat saya mengajar, yaitu Madrasah Aliyah Al-Ali, Polailau, Sokobana Sampang, di kelas 10 dengan materi riba, menggunakan model pembelajaran project based learning dengan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content knowledge. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Masya Allah, luar biasa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Silakan yang biasa memimpin doa berdiri. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihatana wa qarabatilana fi dinina ma'alim udri'un Adik-adikku yang saya cintai, sebelum pelajaran dimulai, saya cek dulu kerapiannya gimana. Rapi semuanya, Masya Allah, luar biasa. Terus coba dicek dulu, dirapikan dulu kerudungnya ya, Masya Allah. Baju-bajunya juga dicek dulu biar tambah rapi, tambah ganteng. Yang cantik tambah cantik, Masya Allah. Yang ganteng tambah ganteng, luar biasa. Adik-adikku, setelah cek semuanya lantainya bagus kan? Bagus, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Saat ini pelajaran apa? Fikih. Pelajaran apa? Fikih. Masya Allah, fikih ya. Kemarin belajar tentang apa? Jual beli. Jual beli. Jual beli itu apa? Alhamdulillah. Saat ini saya akan memberikan materi. Mari kita belajar bersama tentang riba. Tentang apa? Riba. Jadi saat ini adik-adik akan belajar tentang riba. Baik, biar kita lebih semangat, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Masya Allah, luar biasa, mantap, semangat. Dan kita masuk ke materi kita adalah tentang riba. Ya, tidak perlu kami cek satu persatu keabsennya. Saya hadir semua.
Alhamdulillah, luar biasa. Cuman begini, tanpa terasa setiap hari, setiap waktu kita bergulir. Kita nikmat di rumah, makan di rumah, di pondok enak, itu merasa bahagia tidak? Bahagia. Itu di dunia. Kita sakit, kita tidak kurang fit, tidak sehat badan kita, bahagia tidak? Tidak bahagia. Makanya kita ini hidup ini dianjurkan untuk bahagia dunia dan siapa yang dunia akhirat itu yang bahagia? Wa may yattaqillah, yaitu salah satunya orang-orang yang bertakwa yang bahagia. Yang bertakwa yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Seperti jual, beli, dan saat ini adik-adik harus hati-hati kalau tidak ingin terjerumus ke dalam ketidakbahagiaan sebentar lagi. Kenapa? Jual beli harus hati-hati. Bagaimana caranya? Dengan cara yang halal. Dengan cara yang jual yang halal itu tentu adik-adik harus tahu dengan hukum riba. Hukum riba. Ayo adik-adik semuanya, kita bahas tentang materi kita saat ini adalah tentang riba ya. Bagaimana riba, terus dasar hukumnya, terus surah apa, ayat berapa. Jadi begini, dari kehidupan Anda sehari-hari, carilah. Mungkin banyak Anda yang temui di lapangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Baik, silakan materi ini diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Hasilnya dicatat dan dijelaskan di depan. Nanti bagi kelompok yang lain disiapkan pertanyaan. Namun sebelum memulai diskusi ini, mari simak dulu video yang di depan ini. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Bagus. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang riba. Nah, menurut bahasa, riba itu adalah tambahan atau kelebihan. Sedangkan istilah yaitu bahan atau bahan bayar datang piutang atau beli yang disyaratkan sebelum bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hukum riba. Apa sih hukum riba tersebut? Nah, hukum riba itu adalah haram, yang mana dapat dilihat pada ayat ke-130 surat Al-Imran. Allah telah menyuruh kepada manusia yang beriman tidak mengonsumsi riba. Dalam ayat ini ada penjelasan bahwa riba yang dimaksud itu adalah hukumnya haram dalam Islam. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba ini ada 4. Yang pertama riba fadli, yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarkannya. Contohnya, tukar menukar perak dengan perak, emas dengan emas, ataupun beras dengan beras, di mana ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarkan. Kedua, riba fadli, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Ketiga, riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Terakhir, riba nasi'ah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan oleh penjual dan ditembatkan. Nah, itulah jenis-jenis riba.
Nah, selanjutnya kita harus mengetahui cara menghindari riba. Cara menghindari riba ini ada dua. Yang pertama dalam jual beli, yang kedua dalam kehidupan sosial. Dalam jual beli ini juga memiliki beberapa syarat agar tidak menjadi riba. Yang pertama, menjual sesuatu yang sejenis juga memiliki 3 syaratnya. Yang pertama, serupa, timbangan, dan banyaknya. Kedua, tunai. Ketiga, terima dalam akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Yang kedua, menjual sesuatu yang berlainan jenis juga memiliki 2 syarat. Yang pertama, tunai. Kedua, serah terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Nah, yang kita masuk ke terakhir dalam kehidupan sosialnya. Beberapa cara untuk menghindari riba dalam kehidupan bermasyarakat, yakni membiasakan hidup sederhana, menghindari kebiasaan berhutang, jika terpaksa hutang jangan berhutang kepada rentenir, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Bila ingin berbisnis dan membutuhkan modal, maka bisa bekerja sama dengan bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam, yakni bank yang menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil. Nah, itulah cara menghindari riba ya, Ananda. Materi kita selanjutnya yaitu hikmah diharamkannya riba. Yang pertama, menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan haknya. Kedua, terhindar dari permusuhan antar pribadi dan memiliki semangat kerjasama atau saling tolong menolong antara sesama manusia. Nah, itulah pembahasan dari materi kita pada hari ini, yaitu riba. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa riba itu adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dan hukumnya yaitu adalah haram. Sekian materi kita pada hari ini. Ibu harap Anda semuanya dapat mengamalkan materi kita ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang berunsur dengan riba. Baiklah Nanda, sekianlah materi kita pada hari ini. Ibu harap Anda semuanya dapat memahami materi kita pada hari ini. Ibu tutup dengan membacakan hamdalah dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, adik-adikku yang saya cintai. Jadi dari penayangan video barusan kita sudah nyimak bersama ya. Jadi permasalahan apa yang kalian temukan di video itu tadi? Dan di materi tentang tentang riba ya. Materi riba yang barusan Anda simak. Nah, jadi dari ayat ini apa yang Anda temukan di hukum sosial yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Silakan disimpulkan, dicatat semuanya. Silakan dikerjakan. Nanti maju per kelompok ya. Nanti maju per kelompok dan dari kelompok itu menyampaikan tentang riba, menyampaikan itu riba apa, ini riba. Kemudian mungkin di kelompok A membahas tentang riba fad ya. Yang kelompok B riba nasi'ah, yang yang C itu membahas tentang riba riba qadhi ya. Dan yang kelompok D membahas tentang riba iyad ya. Silakan adik-adik kerjakan dulu ya. Nanti setelah di depan ada penanya. Ini telah menjelaskan, nanti ada yang bertanya.
Jika sudah selesai, ayo silahkan kelompok A maju ke depan. Silahkan kelompok A maju ke depan. Dan untuk kelompok yang lain, siapkan pertanyaan ya. Siapkan pertanyaannya. Silakan kelompok A maju. Maju. Hadapnya ke sana. Jangan terlalu ke belakang, maju dikit. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah dan kelompok saya yang di kanan saya Juhati, juga Ridwan sama Mulyadi. Menurut kesimpulan Ribafat, yaitu sekumpulan barang yang ditukar-menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama dengan ukurannya. Begitu contohnya. Contohnya seperti emas dengan emas. Terus beras. Beras dengan beras. Pokoknya bukan hanya emas ya. Baik, dari penjelasan kelompok A sangat bagus sekali. Mungkin dari kalian semua, dari kelompok B, dari kelompok C atau kelompok D, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya pernah ke tempat rekreasi. Di depan itu ada penjaganya. Kebetulan saya mau beli sesuatu, saya tidak punya uang receh, kemudian uang saya kami tukar dengan jumlah uang 100.000. Saya dikasih uang 90.000. Itu namanya riba apa? Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Di situ termasuk riba fat karena sama jenisnya namun beda ukurannya. Tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama dengan ukurannya. Oke, Masya Allah. Itu katanya termasuk riba ya. Riba fat ya. Karena barang yang ditukar itu adalah sama ya, tapi tidak sama, katanya itu tidak sama, jumlahnya itu tidak sama. Maka dari itu disebut dengan riba fat. Silakan untuk kelompok A duduk dulu. Silakan untuk kelompok B. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afilia dan ini teman saya bernama Fatima dan di sampingnya bernama Husaini. Saya di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang riba nasi'ah. Di mana yang dimaksud riba nasi'ah adalah tukar menukar dua jenis barang maupun tidak sejenis dengan adanya tambahan saat dikembalikan, maka itu disebut dengan riba nasi'ah. Ya, itu adalah riba nasi'ah. Coba jelaskan contohnya. Contohnya seperti apa? Contohnya dengan peminjaman uang 100.000. Saat dikembalikan, si peminjam meminta lebih, harus membayar 150.000. Maka di situ dikatakan dengan riba nasi'ah. Oh, berarti riba nasi'ah itu ada jangka waktunya ya? Iya. Jadi minjam pertamanya berapa barusan? Pinjamannya 100.000, kemudian dikembalikan dengan setelah berapa bulan kemudian? Dikembalikan 150.000. Dia berapa? 150.000. 150.000. Berarti kelebihan dari uang yang dipinjam tadi itu disebut dengan apa? Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Nah, terima kasih. Baik adik-adik semua, itulah penjelasan dari kelompok B ya tentang riba nasi'ah. Mungkin di antara kelompok A atau kelompok D, kelompok C, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak, Silakan. dari pengalaman saya,
Saya pernah perlu uang untuk keluarga karena sakit. Namun saya tidak punya uang. Lalu saya pinjam ke teman saya. Saya mau mengembalikan lebih. Itu disebut riba. Dan kenapa alasannya? Di situ termasuk riba nasi'ah. Kenapa disebut riba nasi'ah? Karena saat mengembalikan uang tersebut ada lebihan dari yang dipinjam. Nah, lebihan tersebut dikatakan dengan riba nasi'ah. Oh, berarti riba nasi'ah itu jika ada kelebihan ya dari Ya. peminjaman dan ada tenggang waktunya begitu. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok B. Silakan duduk. Untuk kelompok ya, apa yang kalian temukan dari pembahasan ini? Silakan maju ke depan, kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatul Zahra, saya dari kelompok C. Dari materi yang saya simak, saya di sini menjelaskan tentang riba. Sedangkan macam-macam riba yaitu ada 4, saya ingin menjelaskan tentang riba qardi. Dan yang menjelaskan ada di sebelah saya yaitu Syahid Ardiansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada tanggungan tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya, Andi meminjam uang pada Arman sebesar 500.000. Kemudian Arman mengharuskan Andi untuk mengembalikan uang itu sebesar 550. Inilah yang disebut riba qardi. Oh, baik, berarti riba qardi itu meminjam uang ya, meminjam uang misalnya 500.000 katanya. Terus setelah mau mengembalikan itu dikembalikan berapa? 550. C ya, dari kelompok C. Mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya dari kelompok A, B atau D kepada kelompok C, silakan. Saya, Pak. Silakan berdiri. Oke, saya jawab. Bagaimana hukumnya jika saya meminjam uang kepada teman saya 1 juta, namun teman saya mengharuskan saya membayar lebih saat dikembalikan? Bagaimana hukumnya dan berikan contohnya? Baik, ada pertanyaan kepada kelompok C dari kelompok B, silakan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Saya akan menjawabnya. Ialah hukumnya haram karena orang tersebut meminta uang lebih dan termasuk riba qardi. Contohnya, Saya meminjamkan uang kepada Hamidah dengan jumlah 100.000 dan saya mengharuskan Hamidah mengembalikan 200.000. Di situ termasuk contoh dari riba qardi. Baik, dipersilakan untuk yang kelompok yang terakhir, silakan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, di samping saya Rizkiatul Hasanah, Uswatun dan Hamilia. Berdirinya kami di sini yaitu untuk menjelaskan materi yang telah kami pelajari bersama, yaitu tentang riba, ribayat, dan hal tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Uswatun. Ribayat adalah pengambilan keuntungan dari proses jual beli, di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual. Penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan ribayat. Baik, itulah pembahasan tentang ribayat. Jadi ribayat itu, jadi penjual itu transaksinya berlainan. Barangnya dulu, bayarnya belakangan, gitu ya? Atau bayarnya dulu, barangnya belakangan. Di situ ada yang dirugikan. Assalamualaikum, Mbak. Saya ingin menukar emas. Berapa? Saya punya emas 24 karat.
Oh iya, tapi saya punya 21 karat, gak apa-apa? Oh iya, nggak apa-apa, Mbak. Oh iya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya kesini mau pinjam uang 100.000. Oh iya, ada, Mbak. Cuman harus dikembalikan pada tanggal 30 ya. Kalau lebih dari tanggal 30 harus bayarnya lebih, Mbak. 50.000. Gimana? Iya, Mbak, nggak apa-apa. Oh iya, ini. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Assalamualaikum. Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Saya kesini mau mengembalikan uang yang saya kemarin. Oh iya, Mbak. Uangnya total 10. Terima Ya. kasih. Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, dapat Pak. Saya ini mau meminjam uang. Apakah ada uang? Ada 100.000. Tapi dengan syarat harus membayar dengan 2 kali lipat. Iya, Mbak. Anjay. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kedatangan saya ke sini mau beli HP. Iya, iya ini HP-nya. Bayarnya nanti ya. Udah, Assalamualaikum. Baik adik-adik semuanya, mari kita simpulkan ya tentang riba. Jadi riba menurut bahasa apa? Riba menurut bahasa tambahan. Sedangkan riba menurut istilah ialah riba secara istilah adalah mengambil tambahan baik dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dasar hukum ribanya apa? Haram. Dasar hukum riba itu adalah haram. Memang. Kemudian terus termaktub dalam surah apa perintahnya? Ayat berapa? Terus kita semua mengetahui jenis-jenis riba. Ada berapa jenis-jenis riba? Hah? Ada 1 riba apa? Riba apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ribaiyat. Dari 3 jenis riba ini, 4 jenis riba ini, semoga kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan ini. Dan kita ini dituntut memang jadi orang baik dunia dan akhirat. Sehat dunia dan akhirat. Terus hikmahnya kita riba itu apa? Hikmah riba. Terus melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan. Selanjutnya memotivasi orang muslim untuk menginvestasi harta pada usaha-usaha yang bersih atau yang halal. Seperti itu. Mungkin dari ini kita akhiri ya. Kita sebelum mengakhiri pertemuan kita berdoa. Namun sebelum berdoa kami ingatkan dulu, kita tetap semangat belajar ya. Jadilah orang baik. Kehidupan kita bukan sementara, tapi kehidupan ini adalah sementara. Yang dikenal nanti kalau kita tidak ada adalah kebaikan kita dulu sebelum itu. Nah, dia sering makan riba, orangnya gemuk. Enggak ya, tidak ada kaitannya dengan gemuk dan kurus. Mungkin ini saja dulu yang kami sampaikan. Silakan baca doa. Bi'akwaka ya Allah, bi'ilhami husni mati Allahumma ij'alna akhira kalamina minadun
la ilaha Ya, terima kasih semuanya. Semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di jalan, ya, hati-hati di jalan semuanya. Semoga terus disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu yang banyak, yang manfaat. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan.